Siapakah Luqman Al-Hakim? Namanya tercatat dalam Al-Quran. Luqman Al-Hakim adalah sosok yang namanya tercatat dalam Al-Quran, tepatnya pada surat Luqman. Surat Luqman merupakan surat ke-31 dalam urutan mushaf Al-Quran yang terdiri dari 34 ayat dan termasuk dalam golongan surat Makkiyah. Nama surat tersebut diambil dari kisah Luqman Al-Hakim perihal pendidikan yang diberikan kepada anaknya, sebagaimana dikutip dari buku Menyiapkan Anak Jenius Sejak Dalam Kandungan oleh Nugi Rizkiana Halalia. Artinya, 12 Dan sesungguhnya telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu, bersyukurlah kepada Allah. Dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang tidak bersyukur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. 13 Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah, sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Qs Luqman 12-13. Kisah Luqman Al-Hakim yang diabadikan oleh Allah SWT dalam Al-Quran tentu memiliki maksud dan tujuan di baliknya. Lantas, siapakah sosok Luqman Al-Hakim sebenarnya? Sosok Luqman Al-Hakim yang tercatat dalam Al-Quran. Mengenai sosok Luqman Al-Hakim, para ulama berselisih pendapat dalam menafsirkannya. Dilansir dari buku Dipuji dan Dihina Allah karya Ahmad Sobirianto, para ulama ada yang mengatakan bahwa Luqman termasuk nabi, ulama, dan orang biasa. Berdasarkan pendapat mayoritas ulama, Luqman Al-Hakim bukanlah seorang nabi ataupun rasul, melainkan hanyalah seorang hamba yang solih dan ahli hikmah, sebab di Al-Quran disebutkan bahwa Allah SWT memberikan hikmah kepadanya. Hal ini pula yang membuatnya dikenal dengan nama Luqman Al-Hakim, yaitu berarti Luqman si ahli hikmah. Ibnu Katsir dalam tafsir Ibnu Katsir berpendapat bahwa Luqman memiliki nama panjang, yakni Luqman bin Anka bin Sadun. Ia juga memiliki seorang anak bernama Taran. Sementara itu, Syauqi Abu Khalil menyebutkan bahwa Luqman ialah putra saudara perempuan Nabi Ayub AS. Dalam kitab Mausu'ah Al-Qan'al Ishrin, diriwayatkan dari Ibnu Abbasra, bahwa Luqman Al-Hakim hanya seorang hamba sahaya dari Habsyi yang dibebaskan oleh majikannya. Kemudian ia bekerja sebagai tukang kayu. Meskipun dalam tafsir diterangkan berbeda-beda, Luqman Al-Hakim tentu termasuk golongan orang yang terpuji, sebab namanya dijadikan sebagai nama surat dalam Al-Quran. Allah SWT bahkan memujinya sebab nasihat-nasihat yang ia berikan kepada anaknya. Adil Mustafa Abdul Halim dalam buku Kisah Bapak dan Anak dalam Al-Quran menerangkan nasihat Luqman kepada anaknya yang termaktub dalam Al-Quran mengandung beberapa dasar syariat bagi umat Islam. Syariat tersebut diantaranya terdiri dari permasalahan akidah, dorongan untuk berbuat baik, etika berinteraksi kepada kedua orang tua, dan etika berinteraksi dengan diri sendiri. Wasiat yang diberikan Luqman merupakan pesan yang sangat berharga dan bijaksana. Nasihat Luqman Al-Hakim kepada anaknya yang termaktub dalam Al-Quran. Dalam sumber sebelumnya, turut diterangkan bahwa nasihat Luqman kepada anaknya yang termaktub dalam Al-Quran surat Luqman dapat menjadi teladan bagi para orang tua ketika mendidik anaknya. Berikut ini di antara nasihat-nasihatnya. 1. Nasihat menjauhi syirik. Artinya, dan kami perintahkan kepada manusia, berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepadaku lah kembalimu. Qs Luqman 13. 2. Nasihat untuk berbakti kepada orang tua. Artinya, dan kami perintahkan kepada manusia, berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu,
hanya kepadaku lah kembalimu. Qs Luqman 14. 3. Balasan Allah SWT atas perbuatan baik dan buruk. Artinya, Luqman berkata, "Hai anakku, sesungguhnya jika ada sesuatu perbuatan seberat biji sawi, dan berada dalam batu atau di langit atau di dalam bumi, niscaya Allah akan mendatangkannya, membalasinya. Sesungguhnya Allah maha halus lagi maha mengetahui." Qs Luqman 16. 4. Perintah mendirikan sholat, mengerjakan amar ma'ruf nahi munkar, dan anjuran bersabar. Artinya, hai anakku, dirikanlah salat dan suruhlah manusia mengerjakan yang baik dan cegahlah mereka dari perbuatan yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah. Qs Luqman 17. 5. Nasihat menjauhi kesombongan. Artinya, dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Qs Luqman 18. 6. Nasihat agar bersikap tawadu. Artinya, dan sederhanalah kamu dalam berjalan dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai. Qs Luqman 19. Dengan demikian, Luqman Al-Hakim yang namanya tercatat dalam Al-Quran telah ditetapkan oleh Allah SWT sebagai sosok ahli hikmah yang dapat memberikan teladan bagi para orang tua dalam mendidik anaknya.